Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di tanggal 10 Juni, hari Jumat seperti biasa. Dan kali ini kita mau bahas tentang sebuah masalah yang sudah ada sejak dahulu, pas tahun 2000-an. Ini adalah masalah yang cukup serius yang terjadi di industri game, yaitu adalah pembajakan game. Pembajakan game memang sudah menjadi topik yang tidak pernah sepi dari perhatian gamer. Terlepas dari kalangan yang menjunjung tinggi legalitas game, atau mereka yang merasa kalau pembajakan game adalah sesuatu yang normal. Satu yang jelas, kita semua tahu kalau segala bentuk pembajakan adalah kegiatan yang ilegal dan sudah menjadi kesadaran masing-masing juga untuk menyikapinya sebagai sesuatu yang baik atau tidak. Namun video ini tidak aku buat 100% untuk menyinggung gamer yang suka membajak game, karena jujur aku sendiri juga dulu sering membajak game yang harganya terlalu mahal buat aku yang belum ngasilin duit sendiri. Video ini juga memberikan perspektif aku mengenai kenapa ini adalah kebiasaan yang lebih buruk khususnya gamer mobile dari yang sebenarnya mereka kira. Kenapa sampai harus membajak? Sudah tidak bisa dipungkiri memang kalau semua pengguna platform digital dan pemilik game pasti pernah membajak, tak terkecuali dengan orang dewasa yang sebenarnya mampu buat beli gamenya. Kalian melihat game yang diinginkan tersedia di internet secara cuma-cuma, pastinya adalah godaannya sulit ditolak, apalagi kalau harga original dari gamenya adalah mahal banget, yang tentu saja menimbulkan kebiasaan untuk selalu membajak game. Hanya saja seiring beranjak dewasa, kebanyakan gamer mungkin memiliki sudut pandang lain mengenai kebiasaannya tersebut. Dan pada titik inilah mereka biasanya akan berhenti untuk membajak game, karena mereka sudah bekerja. Tapi gak semua orang yang sudah kerja juga mau nyisihin sebagian duit mereka untuk mainin game favorit mereka. Karena ya mereka pikir sia-sia gitu. Ya kayak ngapain aku ngabisin ratusan ribu cuma buat beli game yang gak bisa multiplayer, gak bisa di save online. Lagian kalau ada yang gratis ngapain harus bayar? Yang mending buat beli makan atau buat beli HP atau apalah. Menurut aku kalau orang tersebut sudah bisa membayar game yang dimainkannya namun tidak berusaha untuk membayar hutangnya, maka itu adalah pandangan yang salah. Membeli game original adalah komitmen yang tidak mudah untuk diambil, apalagi untuk game-game AAA yang dipatok di harga selangit, termasuk game eksklusif PS5 yang saat ini sudah menembus angka 1 juta rupiah. Sebagian orang mungkin tidak berpikir terlalu jauh kalau membaca game adalah kegiatan yang sangat merugikan. Dengan mengunduh game secara gratis, secara otomatis developer dari game tersebut juga akan mengalami kerugiannya signifikan hingga ke titik di mana mereka bisa saja bangkrut. Kesuksesan suatu game di pasaran adalah faktor penggerak motivasi developer dalam mengembangkan karya berkualitas. Namun jika game yang mereka kerjakan dengan susah payah tersebut justru dirampok oleh para pembajak, maka efeknya sudah bisa kamu rasakan sendiri. Dan argumennya menyebutkan bahwa semua konten digital harus bisa diakses gratis tidak masuk akal, karena pembuatan konten memakan biaya dan sumber daya. Tidak peduli apa konten yang dibuat, setidaknya seseorang harus menghabiskan waktu untuk membuat konten tersebut. Dan waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas. Sudah tidak mengherankan lagi bahwa banyak studio game kecil di luar sana yang terpaksa gulung tikar karena penjualan game mereka yang tidak menutupi biaya pembuatannya seperti voice actor, desainer, programmer, biaya listrik, marketing, dan lain sebagainya, alias bangkrut. Kebiasaan gamer dalam membaca juga bisa mendorong sebagian developer untuk melakukan praktik yang tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jadi daripada merilis game dengan harga penuh yang bisa dibaca kapan saja, di mana saja, mereka berfokus pada game free to play dengan sistem microtransaction di dalamnya. Tidak peduli seberapa licik sistemnya diimplementasikan, developer ini bisa membuat game free to play mereka ini ramai, pasti akan meraup keuntungan yang sangat besar. Selain dari dampak yang dirasakan developer, membaca game juga bisa mengaruhi diri sendiri. Terkadang pasti ada yang merasa bermasalah, namun di sisi lain tidak bisa menghentikan kebiasaannya tersebut. Ini adalah sesuatu yang wajar karena sekali lagi seperti yang kami sebut di atas, segala bentuk pembajakan terutama untuk produk digital mahal seperti game adalah kegiatan ilegal yang cukup serius. Meskipun dapat memberikan akses untuk memainkan game secara gratis, versi bajakan dari sebuah game tidak pernah lebih optimal dari versi originalnya. Selain adanya limitasi dari konten update serta mode permainan online, game bajakan tanpa disadari bisa juga membawa virus. Tidak semua orang tahu bahwa kalau file crack selalu diindikasikan sebagai virus. Namun yang kami sebutkan kali ini adalah file yang sudah dimodifikasi oleh beberapa situs sebagai malware yang kemudian diselipkan ke dalam gamenya. Yang pasti limitasi dan resiko seperti ini tidak akan dirasakan bagi para pemilik game original dengan keamanan yang lebih terjamin.
Mengurangi kebiasaan untuk membaca game memang tidak mudah, karena ini adalah pengalaman yang aku rasakan juga. Tapi untungnya kalian sudah berada di era di mana para gamer memiliki banyak akses untuk mendapatkan lebih banyak penawaran game murah dan gratis. Salah satu contohnya seperti musim diskon besar-besaran yang sering diadakan di Steam atau Play Store, di mana banyak game mendapatkan potongan diskon super tinggi hingga 80%. Atau juga platform digital Epic Game Store yang setiap minggunya selalu membagikan game-game gratis secara permanen. Intinya selalu ada jalan bagi tiap orang untuk mengurangi kebiasaan ini meskipun hanya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya aku merasa kalau pembajakan adalah sesuatu yang memang serius dan tidak pernah baik untuk perkembangan industri game. Dengan memberikan tiap developer dan publisher dukungan lewat membeli game original, maka kita sudah berkontribusi sebagai sosok yang bertanggung jawab. Pembajakan mungkin tidak selalu buruk karena terkadang memainkan gamenya sebagai uji coba dan mengetes performa memang sangat berguna. Ini juga demi menghindari janji manis dari developer nakal yang justru meracik game dengan kualitas yang tidak tepat sasaran. Salah satu contoh barunya seperti Cyberpunk 2077 yang memiliki banyak bug dan juga menyebabkan banyak orang yang mengenal game tersebut atau sebagai marketing gratis seperti Minecraft. Nah, menurut kalian apakah pembajakan berdampak buruk bagi developernya? Ataukah pembajakan bisa menjadi marketing gratis bagi developernya? Kalian bisa tulis komentar di bawah. Dan terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton video kali ini. See you in the next video.